Berarti bukan dia doang yang ada nih. Iya. Ya, lo juga ada. Selamat datang di The Bodos. Yang merasa pintar dilarang Nonton. Balik lagi. Bang, terima kasih kita udah diundang ke acara Bang ya. Terima kasih banyak ya. Pokoknya ini acara The Bodos gitu. Kita kedatangan sekarang ini kedatangan Bless the house. tamu spesial, men. Yoi. Sebenarnya kita yang datang sih. Kita yang datang. Iya. Kedatangan tamu spesial Bless the House. Bless the house. Nah, anak-anak dari Cikupa Tangerang nih. Kita Iya. lagi di Cikupa Tangerang. Jangan. Depok ya, daerah Depok. elit pemukiman orang kaya, men. Gua departemen perorangan keras. Dapat lagi. Apa lagi? Oke, Bless the house. Gue mau nanya nih. Lo kenapa sih lo berhenti narkoba? Hah? Kenapa sih lo berhenti narkoba? Jadi pertama duitnya habis Bang. Nah, padahal kan lo sebenarnya nggak berhenti kan? Enggak berhenti. Nggak dong. Dia bilang nggak berhenti. Aduh, mantep kuning gue. Makanya kita bikin YouTube Bang. Oh. Tujuannya untuk balik lagi. Oh, balik Oh. lagi. Iya. Ke penjara. Hah? Enggak ke penjara. Sekarang kan udah belut gue. Wih, hati-hati. Licin. Hati-hati. Hati-hati. Ada masanya tuh belut lendir hilang. Iya. Jadi kering Gua udah tahu nih, Bang. gampang. Ada masanya tuh Iya. belut ketangkap sama restoran belut. Pakai oli ya. Pakai oli gue. Jadi udah oli enak, panjat pinang ya, oli enak. panjat pinang. Gimana tadi? Kita lanjut. Tadi kan lo udah pernah selain lo apa namanya lo udah pernah make, lo juga udah menjual juga. Betul. Kalau ada segi penjual nih Bang, bede-bede nih. Kan bede-bede tuh tipe-tipenya bagaimana sih? Yang culas, Yang sukit, yang apa? Sukit. yang loyal, kalau yang lu belinya segini dikasih lebih. Ya. Kalau yang gue lihat ya sekarang ini BD itu udah jatuhnya ke lifestyle. lifestyle. Dalam arti mereka tuh senang dibilang BD. Iya. Karena mereka bisa entertain banyak orang dengan dia punya barang. Dan profesi yang bisa dibanggakan gitu. Dijadiin mata pencarian Jadi Nah, itu kalian. buat hidup. buat hidup. Hidup. Padahal dia bisa ngelakuin hal yang di luar Ah. itu yang bisa didapetin duit. Iya. Dijadiin itu sebagai hobi lah kasarnya. Iya. Iya kan? Emang kadang-kadang ada yang into banget jadi kayak gue ngeliatnya ini passion orang ya. Passionnya bandar ya. Passionnya bandar gitu. Kayak gue ngeliat lo aja sekarang. Gimana tuh? Passion itu loh. Passion gue. Passion bandar. Aduh, bandar cerita. Oh, iya. Bandar cerita. Oh iya, Bandar bener. YouTube, men. Nih, udah minum-minum, makan dulu dong Bang. Wih. Gak ada burritos nih, ya kan? Dari El Burritos. El Burrito. El Burritos dong nggak, Bang? Burrito. Dicoba-coba Bang. Ini dari ini juga Bless the House. Ini Yoi. juga Ini juga nih. Jadi ini bini gue bikin makanan gitu kan, makanan dia tuh kalau orang makan yang gitu doang. Oh, kenapa emang? Yang asal enak aja gitu. Oh, kenapa dia nggak bisa makan banyak? Hah? Kenapa? Kes gue Ini pasti kuat nih rasanya. Kuat nih. Kuat, Rasanya Bang, kalau biar- udah kena-kena gitu harus yang saya kuat. Ya. Mm-mm. Pokoknya Mancis. Dari ujung ke ujung full. Ini berasa kok, pasti nggak kayak Nggak kayak warung-warung lain. Wah, Gue cobain ya. cobain Cuman Bang, mau Bang. Ini apa nih namanya? Ini namanya Poco Loco. Wih. Burritos. Burritos. Jadi ada ingredientsnya ada pork, anjing, jagung ya. Ada jagung, ada beef, ya kan. Pakai onion, di slice, bantuin. Terus pakai paprika. Jadi ada. Enak. Enak. Enak kan? Berasa banget papirnya. Paprika sob. Emang ini bukan tortilla, ini papir gue bungkus gitu ya kan. Keren. Iya, lu makan kertas ini. Ini udah bisa diorder belum nih? Oh bisa. Langsung aja di order di El Burritos. Langsung lewat. Wah. Ada di Instagramnya. Hah? Ada dong Instagram. Followersnya udah 100. Wah. Ntar gue Jadiin- tag di
IG kita masing-masing. Oh, sabi. Pokoknya buat lo yang suka mancis. Widih, Ya, ngeri. lo yang suka mancis, lo yang suka minum-minum kayak kita gini, Sambil minum kayak gini. temennya. Enaknya makan ini daripada lo makan martabak bahari kan? Nah, Ya. Benar. Benar nggak? enak. Karena itu mau tempe orek, ya kan? Ya tempe orek. Oke. Kali western gitu. Iya. Ya kan? Kalau Ada kita tempe pereng. Iya, tempe perek. si bandar-bandar ini sekarang udah proud dia jadi bede, dia bisa nyenengin orang, dia bisa apa namanya juga di mata pencarian. Tapi dia lupa dengan resikonya. Nah, gimana tuh resikonya? Ya dia sebenarnya kan tahu itu salah kan. Maksudnya Salah. banyak hal yang dia bisa dapetin dari situ. Mungkin ya balik lagi itu narkoba itu pilihan kan. Iya. Lo bisa jadiin itu mata pencarian, lo bisa jadiin itu cuma kesenangan hobi lo bisa jadiin itu cuma pelampiasan lo dari masalah-masalah lo gitu. Atau batu loncatan Gitu. bisnis yang benar gitu. Ke bisnis yang benar. Karena lo bisa belajar jadi seorang marketing yang hebat dari pada saat lo menjadi bandar. Benar. Itu anjing. Setuju gak lo? Setuju. Bener kan? Ya, cerita Iya. deh gue. Cerita deh gue mulai dong. Ya pokoknya jadi ya lo gampang ya benar gitu lah. tapi bukan rahasia umum men. Semua orang di Indonesia hampir semua ya rata-rata itu pasti pernah mengalami masa-masa dia makan narkoba walaupun cuma sekali tapi paling nggak dia pernah nyoba. Pasti pernah coba. Agree. Once lifetime ya. Maksudnya Betul. nggak tahu pas muda atau pas tua, pasti Betul. pernah. Karena narkoba itu udah masuk ke mana aja. Iya. Nggak cuman kita yang di bawah ini tapi sampai ke gedung-gedung pemerintahan itu semua make. Tapi kan itu term narkoba itu juga ada karena hukum sebenarnya. Karena hukum. Ada peraturannya. Iya. Betul. Kalau enggak deh cuma barang biasa aja. deh. Iya. Benar. Dalam bukan kejahatan, jatuhnya fine. Iya. Benar. Gue suka tuh. Iya. Nah kalau misalnya lu bisa sharing-sharing nggak sih trik-trik bandar-bandar sukit? Trik bandar tuh sukit-sukitnya bagaimana? Sukitnya bagaimana gitu? Ada juga kan yang pelit nih. Karakter bandar. Jadi kita nih udah tahu kita pasien tetap nih. Iya. Pasien tetap tapi masih aja dikasihnya tuh kayak kita tuh kayak anak baru. Tuh ada tuh yang kayak gitu. Jadi Itu cranky tuh. Cranky benar, tuh, kayak cranky. gitu. Terus ada juga yang royal men. Dia bener-bener ngejaga banget pasiennya supaya lo Sama gua aja. cuman sama gue doang. Nah, itu marketing yang bagus. Biasain kayak Itu gitu marketing yang nyediain bagus. tempat juga. Oh, itu benar-benar udah loyalty. Tapi di situ timbul kecemburuan sama bandar yang lain. Nah, Peluang untuk ngancurin yang Terjadilah Betul. persikut-sikutan. Yoi. jadilah peperangan. Kasihan gua sama bandar-bandar yang kayak gitu loh. Nah, jadi lo kalau mau jadi bandar, lo mesti siap kayak gitu. Intinya lo mau jadi bandar, mau jadi pemakai, lo harus ingat konsekuensinya. Udah gitu aja. Ada konsekuensinya. Iya. Ada konsekuensinya. Balik lagi pilihan toh. Balik lagi ke pilihan. Pilihan. Memakai jadi bandar. Semua gitu, nggak cuma lo di dunia narkoba ya, di dunia pekerjaan pun kalau lo melakukan suatu hal bisnis tuh resikonya ada untungnya ada ruginya gitu. Rugi bisa rugi banget, untung bisa untung banget. Nah lo manage-nya harus yang benar nih. Ya sebenarnya polanya sama lah ya. Polanya sama. Polanya sama cuman beda segmen aja. Bedanya yang itu dilarang. Iya, beda yang Udah gitu dilarang. doang. Gimana pasti yang high risk pasti high profit juga. Nah, itu Nah. benar itu. Ini bisnis, ya kan? Bisnis. Bisnis. Makanya kita mulai lah. Apa tuh? Ya bisnis. Bisnis. Ayo, boleh bisnis. Ya kan dari bandar. Ini, iya kan, ini. Clothingan, Ini baju, baju kaos ya baju, kan. ya. Kita bisa pakai kita bisa pakai strategi bandar untuk kita lakuin di hal yang baik. Oh benar. Ya. Salah satunya seperti apa bang? Bandar burrito. Bandar burrito. Oh, emang salah satu menu lintas gue ada yang namanya narkos. Narko. Iya kan? Pokoknya rasanya edik. Narkos Addicted Rasa bikin edik, ya Asik. kan? Karena yang masaknya lagi syuting. Narkos? Oh, bukan lagi narkos. Bini Lagi gua. ngecek. Lagi syuting dia. Oh, syuting. Lagi bener dia. Lagi bener emang. Gimana? Emang bener dia. Oh, emang bener. Emang bener. Jadi ya kita sajiin yang begini. Ya, ntar kalau ada peperangan lah, lu aja lah urusan. Jangan gitu. Makanan rumah tangga ya. Tahan rumah tangga lu aja deh udah. Bukan rumah tangga, rumah tanggung. Rumah tanggung, karena belum. Tahun depan ya, tahun Iya, insya Allah ya. insya Allah tahun depan. Tapi di pada datang ya, pada datang ya. Tapi di The Bodos ini ya sebenarnya maksudnya kan jarang ya orang mau menceritakan maksudnya ini kan kita nih hal yang kita lakuin ini kan tuh sebenarnya Di mata orang momok sebenarnya. momok banget men gitu. Ayo ya. Aib Kan, ya. kan, kan. Aib dan cuman kalau nggak ada yang coba terobos maju melawan stigma Stigmanya. itu
ya lo akan tetap bertahan sama fondasi itu terus di orang-orang gitu. Makanya kita mau patahin banget tuh yang kayak gitu. Iya. Coba bisa diperjelas lagi nggak bang? Misalnya ini personal opinion lo nih tentang kayak ibaratnya kita tuh nggak segitunya gitu. Maksudnya kayak lo tuh user atau ex-user tuh lo tuh bukan seorang yang buruk banget. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Jadi gini, lo walaupun lo pernah punya pengalaman lo sebagai junkie, lo ex-user atau lo ex-napi yang baru keluar, memang semua kesalahan nggak cuma di diri lo doang. Lo udah tebus itu dengan lo melakukan membayarnya dengan lo masuk penjara gitu kan. Lo dapetin stigma juga dari masyarakat. Intinya tuh orang-orang itu kan nggak kasih makan lo deh, ya kan. Jadi ngapain lo mesti takut sama omongan orang? Nah itu dia. Justru lo mesti bayar dia, lo beli bacotnya dia pakai karya yang lo lakuin nantinya. Kayak gitu nah karena gue percaya banget sama pedoman gue yang kayak gini nih. Senang itu kita yang bikin, susah itu orang lain yang bikin. Iya betul. Iya nggak sih? Nah masalah susahnya itu kita mau nerima. Kenapa enggak tuh susahnya? Enggak, ya itu dia. Kalau enggak kita cuma ada di senangnya doang. Nah itu benar. Gitu. Ya nggak? Jadi menurut gue teman-teman yang mungkin rata-rata sekarang tuh yang namanya pemakai itu banyak, dan mereka yang banyak berusaha mau keluar dari zona itu banyak kok. Mereka yang ngeluh, gue sebenarnya pengen berhenti gitu. Lo bisa berhenti, bisa banget gitu, nggak ada alasan, karena lo bisa make, kenapa lo nggak bisa berhenti gitu kan? Ada pintu keluarnya gitu loh. Paling nggak cari tahu kenapa sih alasan lo make. Betul. Nah, itu dia bang. Oke, iya benar. Bener alasan make. Kalau soal stigma sih menurut gue itu udah salah dari sistemnya. Oh iya, karena stigmatis. Karena udah dari sananya begitu, dari yang buat sistemnya begitu, bilang pemakai narkoba Gitu, iya, masyarakat seperti itu. Baik lagi tuh juga kayak Padahal banyak juga yang kalau gue kan kayak pengen tahu gitu narkoba tuh kayak gimana gitu. Tapi ada juga yang karena mungkin dia punya masalah, depres, terus punya entah kena PHK, ngurusin ceweknya, broken home terus broken segala home, macam gitu kan. ya kan. Yang cuma bisa nemenin dia waktu itu ya cuma narkoba doang. Nah iya kayak gitu. Iya, Tapi gitu. stigma itu juga dipakai juga karena sama orang-orang bertato. Nggak narkoba juga kan. Iya. Kadang-kadang orang ngeliat ngejudge lu tatoan tuh. Indonesia masih kayak gitu banget ya bang. Ya, tapi kenapa yang gua mau patahin tuh kenapa stigma itu berlaku cuma narkoba sama orang-orang kejahatan yang seperti itu. Iya. Tapi kan orang yang diteroris itu kan kita sama-sama kejahatan luar biasa ya. Teroris yang koruptor dia stigma kayak gitu. Iya, bener bang. Itu. Enjoy aja keluar tetap bisa dapat jabatan yang sama. Bener. Kan anjing. Iya, Dan anjing. ada orang Anjing. dari crime tuh ada 3 ya. Iya, koruptor, korupsi, narkoba sama teroris. Iya. Kan Tapi- kejahatan yang paling anjing kan itu. Iya. Tapi Iya yang kan? kena stigma paling gede paling anjing narkoba. Kenapa bro? Padahal yang dirugiin nggak ada loh narkoba. Nggak ada, Lu kita sendiri yang bro. kita bahas di awal. Iya. Ya rugi itu sendiri. Dan Gue kita- kerja di satu perusahaan, gue dapat gaji, gue beli gaji gue buat narkoba gitu kan. Iya. Buat gue sendiri gitu. Iya. Oh yang caur lah. Iya, gue kerja, gue ngumpulin duit orang, nasabah gue makan-makanin buat gue foya-foya gitu, Benar. gaya hidup gue gitu. Iya. Nggak begitu, kenapa kayak gitu yang lo kasih stigma lebih buruk? Iya, karena emang basically kita ini nggak ngerugiin siapa-siapa. Kayak tadi yang main cewek itu kan. Kayak Betul. maksudnya kayak kenapa concernnya ke narkoba sih? Betul. Ya kan lu Gue kalau gue ingat kata-kata Keith Richards itu gitaris Rolling Stone. I don't have a problem with drugs. Ay. I always have a problem with law. Nah, Wow. masalah hukumnya. Iya sama hukumnya. Tapi Iya, sebenarnya gue dia liat, Bang. sebenarnya dia punya masalahnya bukan sama narkobanya gitu. Tapi dia Sama bilang sih hukumnya. bukan law, tapi dia jelas dia bilang I have a problem with police. Bener. Iya. Jadi sama penegak hukumnya. Gitu. Sebenarnya sama narkobanya sampai dia aja bisa bikin karya. Iya, dia bisa. Iya. Jadi Tapi sebenarnya sekarang emang pengen gue lurusin juga ya, kita sebenarnya tuh korban banget. Betul. Korban banget, korban politik sebenarnya. Bisa Korban dibilang begitu. Iya kan? Itu bener yang lo bilang korban politik karena ya narkoba bisa masuk aja gitu di suatu daerah itu pasti politik. Iya. Iya. Kok bisa nyampe sono gitu kan? Sampai sana gitu ya kan. Padahal yang supply juga dia juga. iya. Ya kan? Ya kan benar Gak mungkin lo masuk suatu daerah nggak ada izin atau Iya. Nah, ibaratnya gini loh, kita jadi pion nih, ya kan? Padahal tuh orang-orang yang di atas sana ya, gitu. Gue sebut aja lah ya, gitu kan di atas sana. Dia juga kok yang supply, Iya. ya kan? Terus lu malah kayak pion lu nggak lu kasih makan gitu ibaratnya gitu kan? Lo tau gak kenapa narkoba susah dibasmi? Gimana tuh? Karena itu udah jadi bisnis buat beberapa instansi di atas. Nah itu maksud gue bang, ya kan? Sama aja kayak pelegalan
ganja juga sih, kenapa ganja nggak dilegalin? Kita nanti kita bahas. Itu nanti kita bahas gitu ya. Berarti dari tadi kita panjang yang tadi kata quotes-nya siapa? Apa? Rolling Stone itu nggak tahu. Keith Richards. Keith Richards itu Kita ada Rolling Stone. I don't have a problem with drugs, but I have a problem with law. Yeah, with police. With police. Menurut lo, pemakai itu sekarang kan kita ya kayak lo lah, lo sebagai pemakai Kena dipenjarakan. Bener atau salah? Salah. Problem nggak sih? Problem banget. Pemakai ya direhabilitasi gitu. Nah, Rules-nya kan begitu. terusnya begitu. Sebenarnya memang penjara itu memang rehabilitasi ya kan, karena penjahat itu kan maksudnya orang yang bermasalah dengan hukum itu pasti dia dianggap itu punya masalah sama society, sama masyarakat gitu. Berarti harus ada yang direhabilitasi dari sikapnya dia, dari apanya gitu. Tapi dari dalam kasus narkoba tuh beda. Narkoba kan bukan kejahatan. Bukan kejahatan, benar. Kalau dari bahasa gue nggak tahu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya tuh kalau kejahatan crime. Kalau narkoba masuknya vice. Benar, vice masuknya. Jadi menurut gue ya beda penanganannya. Pengguna narkoba, pengguna narkoba ya memang harus direhabilitasi. Gue waktu itu pernah research bang. Correct me if I'm wrong. Kalau nggak salah di Swiss atau di New Zealand itu bang, misalkan lo pemakai buta atau heroin atau segala macam, lo dipenjarakan, lo di rehabilitasi di sebuah instansi gitu, kemudian lo malah dikasih nahap bahan yang nilai A, yang benar-benar caur, yang benar-benar gokil, yang benar-benar kualitas gokil. Kemudian dipakai skala sampai habis, sampai selesai. Kemudian setelah itu lo dikasih uang untuk lo build your business. Harusnya kayak gitu kan? Pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial, iya. Itu yang nggak bisa dilakuin di negara Itu kita. ya? Nah itu kenapa tuh? Makanya kenapa gue nggak setuju sama sistem rehab di Indonesia tuh, karena dia cuma bisa nangkep, ditindak ya kan, terus dimasukin ke rehab, udah lepas rehab, udah didiemin gitu aja. Nah pada saat lo lepas dari rehab itu lo lebih butuh support dibanding pada saat lo di rehab. Entah lo mungkin ya lo gue kasih pekerjaan begini ya selama 6 bulan, gue pengen lihat perubahan lo. Apapun caranya lagi. Jadi masih tetap dipantau lah. Betul, dan dia juga jadi lebih mudah untuk nyari pekerjaan juga kan. Karena stigmanya itu banyak stigma masyarakat. Di saat lo sebagai pecandu lo mau daftar kerja kemana, lo udah keluar penjara, lo bekas pemakai gini-gini. Terus kalau gue bekas pemakai, emang gue nggak bisa ngelakuin hal yang sama kayak lo. Iya. Kan begitu. Iya. Lo ya sebagai orang yang ngejudge kayak gitu, namanya lo kejahatan juga loh. Itu lo penggunaan karakter. Iyalah. Iya kan? Itu lo lebih keras dibanding kita yang pakai. Makanya hari gini tuh yang mesti direhab tuh sebenarnya orang tua sama masyarakat. Sama orang-orang yang so bener. Bukan pemakainya. Iya. Pemakainya udah bener, keluar udah bener. Dikasih stigma seperti itu, akhirnya dia balik lagi ke lingkungan yang lama. Karena kadang-kadang gini, bang, udah kayak tuh apa ya? Jangan santai. Iya, enggak kok. Emang gitu. Emang gitu ya. Tadi gue mau ngomong apa? Gue lupa. Anjing. Apa tadi? Mio. Aja deh nanya lagi. Iya. Biasa deh cuma udah mabuk deh kau. Lo tahu sendiri. Mabok. Nih, nih jam pesennya di sini. ih, gua tahu banget nih, ini habis dari Liga Paris nih. Pada ngantri duduk gitu kan ya, bang. Gampang soalnya Penonton lah, siapa nih? Sekarang ketawanya ada suaranya nih sekarang. Iya. Hari aja bro. Nah, terus bang, selain kita kan nih, kita lah misalkan masyarakat biasa, tidak punya title di masyarakat sebagai artis, sebagai politikus, kita nggak bisa tutup mata lah, ada yang tumpang tindih di situ. Misalkan kalau misalnya kita ketangkep nih, kita sebagai warga sipil biasa, bukan artis, bukan apa, kadang hukumannya lebih berat daripada si artis ini, si politikus ini. Iya. Yang punya title di masyarakat. Ya karena apa ya bang? Ya karena balik lagi yang tadi kan yang punya power itu kan. Balik lagi ke narkoba itu adalah bisnis. Siapa yang punya duit dia bisa
ngatur sistemnya. Apakah lo abis tangkap, abis itu lo direhab, atau kalau bebas lagi gitu maksud gue kayak menurut saya. Ya itu dia, balik lagi sebenarnya memang sistem di Indonesia ya buat masalah rehabilitasi itu memang banyak yang perlu direvisi. Sebenarnya sistemnya udah ada sih. Sistemnya Pasal udah ada, itu udah ada. Iya. Kuat banget, udah kuat. Cuman diperjualbelikannya itu. Nah itu tuh jadi karet kan. Iya betul. Iya kan? Misalkan lo megang barang nih, Iya. jadi kena 111 Ya. 1 gitu, 127. Sebenarnya kan cuma perlu assessment aja gitu. Assessment Nah, benar. kayak Ande Pari juga pernah bilang gitu. Ah. Cuma perlu assessment sebenarnya Betul. gitu. Lo orang BNN atau dari mana sih lo assessment lo cocok kan jadi 127. Tapi ya ini rahasia umum ya gitu. Pasal 127 jadinya jadi pasal buat jualan. Betul. Bener. Lo mesti bayar dari Ya untuk lo bisa ngedapetin kebebasan lo ya dalam arti lo rehabilitasi ya lo mesti punya kemampuan dalam finansial Siap. untuk beli pasal itu. Itu balik lagi tuh. Pantes. Iya. Negara kita itu emang masih bentuk sama duit ya, gitu aja. Jadi Sistemnya sih sebenarnya. ya, sistemnya gitu ya. Itu yang paling gua enak gitu sebenarnya. pun kalau akhirnya lo pindah ke 127 lo ke panti rehab apa ke rumah ya kan Iya. ya. Dan sistem rehab di Indonesia tuh seharusnya kan kita treat ya. Iya, di-treat, Benar-benar kayak benar. benar-benar lu pasien gitu Iya. kan gitu. Ini gue dengar ya, gue dengar Oh, iya, ada teman kita gue juga. dengar sih. Teman kita. Soalnya di rehabilitasi itu lebih parah sebenarnya kalau menurut gue. Kalau dulu ya, kalau gue denger cerita-cerita teman gue yang masuk rehabilitasi, itu Mendingan ke senioritasnya itu lebih gede. Iya, kenceng. Iya, Daripada senioritas. dia, maksudnya masih abang-abangan lah. Iya, iya, apa segala macam lu dimandiin pagi-pagi. Lo harus masuk geng ini sama aja. Nah gitu, iya, sebenarnya. terus keluar dari situ ya lo dapet channel baru kan. Iya, jadi bukan rehab, belajar. Belajar dong. Iya, aja kan? gitu. Terus bang, nih gue melakukan research nih bang, ngomong soal bisnis narkoba as a business. Kita melakukan research. Oke, Menurut artikel yang kita baca, tampilin gak ya? itu ya ada begitu. Konten impress terus. Iya, di sini kita lengkap ya kan artikel. Jadi di Masuk dunia sini ya, ini- maksudnya? di dunia ini kan kata artikel ini nih, di dunia ini kita lagi menghadapi selain COVID, lagi menghadapi gue tantangkan dulu, NPS, New Psychoactive Substance. New Psychos. Berarti nahap baru nih. Tahap baru. Sejumlah 860 nahap baru Iya. di dunia. Ya kan? Kemudian masuk ke Indonesia ada 86. Yang udah kena pasal 74. Dari artikel ini bang pengen nanya, kenapa narkoba bukan yang mati, tambah dikit, mau banyak. Pasarnya bagus di Indonesia. Lo akan berusaha untuk bisa ngedapetin sesuatu yang baru. Lagi-lagi demand ya? Bisnis Iya, lagi demand, demand. dong. High demand. Karena itu buat pemasukan juga si instansinya itu Nah sengaja itu ya, dimasukin balik lagi tuh. biar jadi tetap bertahan di perputarannya itu. Kering satunya. Iya. Nah, ya kan? Karena kalau lo misalkan cuman sabu ganja, putau dan yang lain kan putau udah pudar. Iya, oke. Ganja udah mulai di bawah, Di bawah, iya. sabu udah lagi menguasai Lagi, nih. Kalau sabu hilang apa nih substannya nih? Iya, ibaratnya kayak es kepal Milo, ntar apa lagi ya? Iya, apa lagi gitu yang baru-baru Bisnis mulai. banget ya? Iya, Ada bisnis. Bisnis. itu yang punya foundernya teman gue, si Apa Bang tuh? C. Es kepal Milo. Gue boleh tuang ya nih. Bisnis lagi ya bang ya? Ntar Properti. Gelas martabak. Ini kayak kocokan martabak. Nanti habis gue kocok gitu kan, gue isi es batu. Jadi lebih enak gitu. Iya kan? Tapi balik lagi itu bisnis ya bang. Bisnis. Iya, Bisnis. Emang udah high demand dan lu sebagai sebagai part of mafia narkos juga lu harus Iya. punya kreativitas Betul. untuk bikin narkoba. Dan biar teman-teman tahu juga nih kenapa ada narkoba juga gitu kan. Kenapa Nah, ada narkoba? Kenapa diadain? Iya, kenapa bisa berpengaruh sama kita ya? Karena di tubuh kita ada receivernya juga. Oke. Gitu. Makanya itu sebenarnya gitu kan kuncinya gitu. Kenapa itu juga bukan, menurut gue itu bukan kejahatan gitu kan. Ya Karena karena ada receiver untuk narkoba. iya, kenapa kita bisa ngerasain high, kenapa kita bisa ngerasain kenceng Iya. apa gitu ya? Karena kita punya receivernya semua di Dan situ. itu udah dari zaman dulu ya, maksudnya Udah. karena emang manusia itu basically ngerasa makin diracunin kayak apa namanya makanan apa segala macam, jadi dia bikin trigger
Betul. Untuk bisa menggunakan otaknya itu 100%. Iya. Ibaratnya gitu kan. Dan biasanya kalau varian-varian narkoba itu setahu gua itu pasti berasalnya pertama dari lab yang legal dulu gitu. Legal dulu pasti. Contohnya kayak Sinte gitu. Sinte dulu itu pertama keluarnya dulu ada dia THC yang Sinte. Lupa gua namanya apa. Thank you, Bro. Itu keluarnya dari lab Sinte dan lab legal. Dan kalau misalkan lab yang legal itu udah ngembangin sesuatu biasanya hasilnya dipublish. Nah, lab underground ini yang main nih. Iya. Makanya jadi banyak produk nih si Sinte nih. Legal. Ini. Dan Sinte itu susah diinin karena ketika dia udah dilarang ntar yang ini misalkan Sinte yang kandungan ini udah belum dilarang, ntar kena larang dia bikin langkah lagi ntar karena dia udah punya formulanya dari metadon publisitas itu. Udah mulai abu-abu aja nih. Iya. Langsung dibikin lagi ya. Bikin lagi yang baru. Uji coba narkoba ya. Oke, tadi kan kita udah ngomongin perkimiaan lah ya, sintetis lah, apa segala macam. Kok di-cut? Iya, yang tadi kita ngomongin tadi katanya. Mau lanjut dulu nih. Lanjut. Kimia enak sih. Iya. Efeknya jadi pengen ngobrol ya, pengen jadi MC gitu ya. Iya, gitu. Semua yang lo juga. semua yang tumbuhan pun harus lewat proses kimia, men. Emang. Pembakaran kan proses kimia. Iya. Oh iya. Iya kan? Jadi ya semua kimia sebenarnya. Vampirnya kan juga. Iya, vampir. Don't panic, bro. It's synthetic. It's organic. Kan lo kebalik. Kan lo ngomonginnya kimia. Iya. Cut. Ya. 18 tadi. 18. Oh, nyontek. Contek. Ngomongin sintetis. Oke. Ya kan? Kita ngomongin ke organik deh, gitu kan. Sekarang kan ada isu-isu nih banyak banget orang bikin campaign, orang-orang seperti kita yang satu pikiran bikin campaign lah. Ganja legal dong. Gitu. Ganja legal dong gitu. Dan emang pemerintah kayaknya udah mulai concern gitu ya. Mulai ngelirik sih. Mulai ngelirik gitu. Lirik siapa yang ngomong-ngomong terus gue penjara. Siapa yang paling vokal? Nomor 18 habis. Oke, pendapat lo semua nih Bang Bodos ya kan? Tentang legalisasi ganjas, bugs, Chips. ngibing, cimengs, Ijo-ijo. Joey, Karena kan sempat Hawaii. mau di ituin tuh. Iya, Udah masuk. Kagak jadi lagi kan. Kenapa? Dilarang rame. Tahu gua ngapa tuh? Nah, ayo dong, Bang. Itu sebenarnya udah dari Februari sebenarnya kan. Nah, Udah dari Februari giliran rame langsung dihajar lagi. Terus dibilang BNN dan yang lain-lain harus dilibatin juga dalam apa? Iya. Menentukan keputusan itu. Iya, karena kan ada duit di situ. Nah, itu udah dijawab. Itu. Kok jawab? Ya. Gua nggak jawab tadi. Soalnya kenapa waktu itu dilarang tiba-tiba maksudnya udah masuk terus Masuk. tiba dipaksa cabut kan karena tekanan dari Netizen. instansi itu itu yang mementingkan Rusak pasar, men. merusak Anjing pasar. nih, men. Anjing lo mau ngerusak bisnis Jelly gua. jadi turun harganya, men. rokok. Iya. Apa? Iya, lu setuju nggak Bang kalau misalnya emang ya itu emang merugikan perusahaan-perusahaan besar seperti rokok kan Rokok. lu bilang gitu. Farmasi sih yang paling Farmasi gede. juga. Farmasi juga. Gua nggak bisa bilang itu setuju atau enggak karena belum dicoba. Nah, udah coba gitu ya. Kalau emang lo mau coba, lo cukain aja itu ganja. Nah, iya. Paling nggak usah cukai deh, riset aja dulu. Riset dulu. Iya. Ini bisnis wise ya, maksudnya lo apakah Iya, akan iya, saya iya, tidak iya, ya? iya. Betul. Soalnya kan udah kita udah tahu dari Perang Dunia 2 aja gitu, parasutnya aja itu dari serat ganja. Bener. Iya. Kan? Habis Semua itu- pokoknya tanaman yang paling berfungsi dari akar sampai cannabis top kolanya tuh ya ganja. Ganja. Mantep Bang Dira, thank you Bang Dira knowledge ya. Tapi kan LGN sendiri udah udah shifting gitu. Shifting untuk Untuk bukan legalisasi ganja sebagai tapi keras ya. pemanfaatan. Pemanfaatan. Makanya harus di riset dulu gitu. Sekarang siapa yang mau riset? Iya. Sekarang Siapa ya? ada nggak? Bless the House akan meriset ganja saudara-saudara. Riset terus. Support terus Bless the House karena Riset kita akan terus. Dan anggaran Ganja. itu bodos. Halo. Sebuah riset sangat-sangat. Iya. Iyalah.
Bikin lab di sini. Soalnya gini, lo di negara kita nih lo bilang itu ilegal gitu kan. Tapi kenapa negara-negara besar di luar sana dia berani ngelegalin? Kenapa kita nggak coba dulu untuk tahapan pertama dengan lo mulai riset? Bisa. Yang pas di konferensi apa ya? Alasannya kan PBB itu kan tuh yang dapat hak veto. Iya. Malah kita bertanya, alasannya kenapa sih lu nggak riset? Duitnya gede men. Duitnya gede kan? Untuk riset itu. Enggak. Pasar gelapnya. Besar gelapnya. soalnya Tapi kan seharusnya si orang-orang, tapi kan seharusnya si orang-orang itu kan bisa memainkan. orangnya siapa ngomong aja biar santai. Siapa bang? Kita nggak tahu. Kita juga orang Biar soalnya. jelas tadi. Jangan gitu dong. Bukan tadi kita. Bukan tadi kita. Iya. Enggak, ini sebenarnya tahu nih. Tahu dia tahu. Iya, udah tapi jangan. Ya kan gue main api masih begini-gini dah. Main api jangan gue pegang begini apinya gitu ya kan. Centil-centil aja. Centil aja gitu panas-panas dikit lah. Ya kan api biru gitu. Sebenarnya mungkin kita juga kultur soal ganja pun kita kurang gitu, kurang di Edukasi ya. kurang di budidayain juga gitu. Iya, budidaya. Kemarin Thailand itu gampang banget. Nah, gitu Thailand. kan. Sampai itu kan Sampai dibilang dia pemerintahan legislatifnya bilang ini hadiah untuk masyarakat Thailand itu. Karena memang budaya cimeng di sana tuh ada. Kayak Nah kita kan juga ada bang. Buddha stick kayak gitu-gitu. Di sini kan enggak. Aceh. Aceh doang kita taunya Aceh. Oh, Aceh iya. pernah masak, Aceh pernah gitu. Oh, iya. Tapi enggak, budayanya tuh enggak dilestarikan. Udah dilestarikan. Ya coba deh bapak-bapak dipikirin tuh bapak-bapak yang Siapa bapak yang mana? Iya bapak-bapak yang itu gitu kan. Ini itu good yang business mana? kok. Nggak usah. Ini bang. Gak apa-apa ngomong aja. Iya. Bapak ABCD. Ya kan? Ini good business juga loh. Iya. Bener nggak? Iya bener Iya sebenarnya. karena gini ya benar-benar. Bapak-bapak ibu-ibu kita lagi COVID-19 kan. Lalu pada cerewet sama ekonomi lagi turun. Legalisasi ganja. Wih, naik, men. Naik men. Naik. Amerika itu revenue-nya ketika dia pertama kali ngelegalin ganja rekreasi dan medis di Colorado naik men. Naik. Rapper-rapper di US aja bangga banget sama Indos. Iya. Iya kan? Indokus ya. Indos for weeks. Yoi kalau kata Bigi. Jadi ya bapak-bapak manfaatin lah. Setidaknya nggak perlu rekreasi, mungkin pemanfaatan itu balik lagi ke. Iya. Tapi riset Ini maksudnya lu konsultan bisnis aja sama bosnya. Iya kan? Lu kasih tahu telahnya gimana gitu. Ini udah ada labnya di sini. Mas Dira bisa diajak kan untuk riset, ya kan? Dari udah berjuang ya kan? Iya. Tapi sebenarnya kalau lo mau coba untuk melegalkannya mungkin agak berat gitu kan, banyak tahapan juga gitu. Iya. Tapi lo bisa mulai dengan riset. Karena kan kemarin seperti bilang kalau ternyata ganja Indonesia itu tidak bisa buat pengobatan. Iya. Tapi buktinya kan diekspornya banyak, Iya, banyak gitu. banyak. Faktanya juga kan kemarin keluar kan. Iya. Tapi kenapa dia bisa bilang begitu kalau nggak riset? Nah itu dia lucu Iya kan. gitu kan. Karena kan memang ganja itu yang sebenarnya nggak bisa dimanfaatkan, apalagi buat medis itu. Yang masuk kalau cinta bukan- apa di atas itu. Karena balik lagi bang, yang kayak tadi mental judgingnya itu bang. Nah itu iya. Mental judging lo itu tuh, lo tuh ya santai deh lu. Gua Gue ngomel-ngomel lagi di podcast ini. Emang ngomel dulu macam kalau ada mabok Iya. mah. Yang batalin gue. Emang awalnya podcast ini tuh kita suka ngomel-ngomel gitu. Keresahan, Iya. ya. Keresahan. Balik lagi Iya, ke numpain keresahan. sama kan kayak Bodos. Betul Iya, banget. iya. Makanya Anda datang ke sini ya kita suka gitu. Suka dalam arti Kita sama lah. Ada teman. Temen untuk merubah stigma kalian. Stigma kalian itu yang Cuci-cuci kalian yang bangsat. Iya, hargailah personal opinion orang lain. Tapi di sini kita tetap menghargai hukum. Ya. Oh iya. Iya, tetap. Tetap. Tapi jangan dimainin sama hukumnya. Ya. Lo pernah dimainin hukum lo? Apa? Pernah dimainin lo? Wah, bisa digocek-gocek di jagling. Ngomong dong. Gue dipaksa mulu. Sudah kita wanti-wanti. The Bodos kesini kita. Ibaratnya gini bang, gue Marcus Horizon ya kan. Berarti gue masih Marcus Horizon nih. Iya. Dia udah siapa ya? Ronaldo nih. Iya. Gocek Tadi yang R nih yang duduk di sini. Iya benar. Siapa tuh? Kalau gue kan R dan calon R nih misalkan. Ayo kita. Mati lah gue. Ya kan nggak harus narkoba. Narkoba. Oh iya bisa yang lain misalkan kan. Iya. Banyak pilihan kejahatan yang lain. UU ITE misalkan. Iya benar. Ayo lu ya. Waktunya di mari. Jangan.
Enggak, pokoknya kita disclaimer dikit lah ya. Disclaimer dikit. Disclaimer dikit, mohon maaf itu YouTube itu, mohon ampun lu izin. Tapi dikit. Disclaimer semua nih. Ntar izin tapi. Terus Bang, gue pengen nanya nih ya. Ini terlepas dari hukum ya. Kita bahas ganja lagi tapi terlepas dari hukum. Oke. Kita ngomongin tentang si masyarakat Indonesia nya. Misalkan kalau misalkan ganja legal, kira-kira menurut lo masyarakat Indonesia tuh siap gak sih untuk legalisasi ganja? Legalisasi yang gimana dulu nih? Rekreasional. Ya, pemanfaatan aja dulu. Medis. Pemanfaatannya dulu. Dua-duanya Medis aja dulu. Kalau pemanfaatan mungkin gue bilang siap. Siap. Kalau medis ya? Medis ya, siap. Atau enggak usah ini deh, enggak usah medis tapi industri. Industri emang Misalkan industri. Serat kayak gitu-gitu ya. Buat pakaian atau buat sepatu gitu kan. Iya. Itu yang dilakuin Cina ya? Iya, sepatu militer kan? Iya. Pakai itu kan? Baretnya? Iya. Bukan. Gua itu kan. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine. You just can't get into it because they would know. Baretnya iya. Bukan. Kapan-kapan kita barengnya. Ayo. Kayaknya gua gak lucu. Tidak industri itu ya, dan pemanfaatan yang lain gitu ya selain. Tapi kalau rekreasional Bang, Belum siap. Belum siap kalau rekreasional. pun lo sebagai masyarakat yang user juga deh, misalkan apakah pemakai ganja di Indonesia misalkan menurut judgement kalian berdua apakah Sebenarnya stigmanya sih yang menurut gue gitu ya. Itu harus dipatahin dulu Iya, ya. Itu harus dipatahin dulu baru bisa begitu. Pernah gak sih lo ngelihat orang abis nyimeng pengen rampok? enggak dong. Nggak mungkin kan? Yang ada kan pasti makan Doritos. Yo. Thank you, boy. Ini nih. Bisa. Mantap lu. Jadi bingung. Cocok ya dia. Jadi baterainya kita kirim aja. Misalnya tektok. Masuk. Masuk dia. Algoritmas. Paling itu stigmanya aja dulu gitu. Kenapa kita orang-orang bilang banyak yang nggak siap gitu ya? Pasti karena stigmanya itu gitu. Orang pakai ganja, ini mengganggu ketenangan masyarakat apa gitu. Tapi memang yang awal mulanya memang pintu utamanya lo harus riset dulu gitu. Apa sih yang bagus buat Indonesia? Terus gimana sih Indonesia memandang ganja itu gitu? Karena kan kita tahu sendiri gitu ya, Aceh tuh emang ya dunia aja mengakui gitu kan. Kalau dikembangin bahkan itu Walaupun menurut gue yang pernah gue di Aceh gitu ya biasa-biasa aja sebenarnya sih. Iya. Jadi budaya mereka. Biasa aja gitu. Cuman ya kalau nggak ada riset ya kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Kita nggak bisa nggak bisa ngomong based by ya fact atau riset gitu. Malah gue dulu pernah sempet kayak mikir sotoy banget sih, ini gue pikiran gue kayak misalkan lo ketika lo pakai ganja misalkan, gue juga ada artikel dan ada video-video yang gue tonton bahwa ketika lo pakai narkoba jenis ganja atau narkoba jenis psychedelic, misalkan lo pandangan lo terhadap sesuatu tuh akan zone out. Jadi lo kayak misalkan perspektif lo tuh akan lebih luas, lo akan lebih open minded dan segala macam lah ibaratnya. Kasar lo open minded lah, kasar open minded. Kalau digunakan sesuai takaran, sesuai takaran betul. bukan dan lo buat tahu maling nih, ya. dan lo tahu apanya. Dan psychedelic di luar negeri itu dipakai buat treatment buat depresi. Benar. Mikrodosnya gitu. Iya benar. Mikrodosnya udah dipakai buat depresi, buat ya, treatment depresi, buat apa gitu kan. Gue pernah baca itu kalau lo pakai psychedelic 3 bulan sekali mikrodosing itu udah bagus sebenarnya buat lo gitu. Tapi Lo kan akan lebih sadar, lo akan lebih open minded gitu ya bang. jatuhnya enlightenment, dapat enlightenment. Nah itu bang maksud gue, enlightenment dan lo lebih woke. Jadi kayak kesana lo ntar masyarakat tuh nih Asal lo woke tapi jangan jadi joke. Nah, anjing, lo woke tapi jangan joke. gimana? Nge-rap kita. Ini udah poin satu ya? Gimana kalau lagi? Ntar aja kok. Lo woke tapi jangan joke. Lo dapet enlightenment tapi jangan jadi bahan ketawaan juga. Nah Iya. dari pemikiran itu bahwa lo akan dapat enlightenment kemudian woke. Pemikiran sotoy gue berarti kayak kalau misalnya masyarakat di sebuah negara itu kebanyakan woke dan Ya, banyak SJW segala pasti. macem. Banyak SJW. Pas udah dapat SJW
politikus, pemerintah pasti akan diserang di B2B. Nggak siap mereka. Pada push masyarakat makin kuat nih pemikirannya gitu. Contoh-contoh yang gue sih sebenarnya. Iya, tapi emang bener sih, maksudnya kalau menurut gue itu ya pemerintahnya harus bekerja keras buat mengubah stigmanya ini gitu. Iya, itu yang berat sih. Yang berat itu merubah stigma. Sebenarnya stigmanya ini. Tapi apakah mereka bekerja keras untuk merubah stigmanya? Balik ke masyarakatnya sih kalau kayak gitu. Iya, berarti dia harus lihat masyarakat itu Iya. dulu gitu kan. Jadi memang kayak mungkin hal-hal baru yang mesti lo kasih ke masyarakat gitu kan. Lo juga mesti berani ngangkat nih hal-hal baru. Ya mungkin contohnya kayak The Bodos gitu kan, lo bisa ngangkat ke masyarakat nih. Kita ngajarin dengan opini yang berbeda gitu, persepsi yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Kalau stigma itu sebenarnya lo samain lo menggibah tuh lo kayak gitu. Benar. Buat apa lo kayak gitu ya kan? Iya, harganya perspektif orang gitu. Iya benar, lo ngejudge gue pakai apa segala macam. Lo tau gak kemarin anak lo tuh ngambilnya sama gue? Anaknya siapa tuh? Bisa aja kayak begitu loh. Bisa aja. Karena gini, sama aja lo orang di dalam penjara nih ya. Belum tentu tuh semua yang di dalam itu salah dan belum tentu lo semua yang ada di luar itu benar. Nah itu tuh. Tinggal tunggu timing semuanya. Yang di penjara cuma apa aja sih bener. Betul kan. Banyak hampir ya 70% mungkin di penjara itu, banyak juga 60% tuh sebagai korban ya. Korban dari ya Sistem. Korban sistem. Makanya kita sebenarnya sih sebagai orang yang apa ya? Giving. Gitu ya. Itu termasuk Kena lau. kategori kita tuh free soul sebenarnya. Asik. Tapi emang ada soul. Sebenarnya ada soul gak sih sebenarnya? Ada. Jiwa. Ada jiwa. Waduh bang, ada aja kita itu yang outer frame kita bahas. Ayo bang. Kayaknya 3 jam ya. Kayak durasi 3 jam. Kalau kita mendalamin situ nih. Iya. Bisa kalau bisa gue belek gitu ada jiwa lu gitu. Hah? Jiwa rimau. Gue sih belum lihat sih. Jauh nih outer Iya. frame doang. Itu nanti aja nanti. Gue suka yang dalam kayak gitu. Free soul itu free soul itu maksud gue metafor. Oh, metafor. Maksudnya Petamen lah. Kelakuan. Permisi bang. Emang bad capsnya gue sih. Udah. Kan saling mengisi, men. Saling mengisi ya kan. Ngisi. Gitu. Oh ya balik lagi tadi kalau misalnya mau menghilangin stigma gitu ya. Riset dulu gitu ya kan. Buat tuh bapak tak kenal sama kata sayang. Sebenarnya lo menghilangin stigma itu nggak perlu riset. Lo nggak usah peduli apa yang lo lakuin. Maksudnya nggak terlalu lo dalemin gitu. Oh dia begini. Lo nggak usah jadiin dia bahan buat perbincangan di tempat lo, lingkungan lo, sekitar lo segala macam. Ya udah gitu. Lo kan juga punya kesalahan pasti kan. Iya, gitu iya, loh. iya. Biasanya orang yang suka ngejudge orang. Judging itu nggak. Itu di belakangnya dia lebih berat Berat dari bang. makanya channelingnya ke sana. Betul. Makanya Orang yang sebelum dia dijudge, dia ngejudge orang habis-habisan dulu. Iya. Jangan sampai dia yang kena. Itu tameng ya. Tameng gitu loh. Kalau ngomong ngaco. Enak nih kalau tadi tempat orang ya. Bagus.